saya Sini Mimi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Namburu. Saya sekarang sudah bersama Bapak Kepala SMP Negeri Namburu, Pak Umar Usia, sebagai pemimpin untuk pengambilan keputusan di Lima Etika ya Pak. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan dalam sesi wawancara ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh iya baik, masalah kasus dilema etika ini benar lawan benar, sehingga ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini, maka harus ada punya dasar pijakan, tentu seperti regulasi yang perlu dikaji sehingga dapat mengetahui dilema etika yang sebenarnya. Dan ketika itu juga, ketika ada persoalan atau hal-hal yang perlu diambil, maka harus dikaji benar sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang hal itu atau masalah-masalah itu, dan juga secara pendekatan strukturalnya, yaitu pendekatan juga dengan bawahan-bawahan untuk bisa mengetahui persoalan itu. Iya Pak. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ya Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Baik, jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu kebetulan dalam organisasi atau dalam sekolah ini kita ada punya struktur organisasinya. Maka ketika ada masalah-masalah semacam itu yang ada berkaitan dengan masalah itu, maka saya juga tidak sendiri. Saya untuk mengambil keputusan itu, saya mengundang atau memanggil para kepala-kepala urusan untuk bisa duduk bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan itu atau masalah itu. Kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, kalau dari sisi prosedur, ketika ada masalah, maka saya mengundang kepala urusan untuk bagaimana agar masalah itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Kolaborasi antara saya juga sebagai pimpinan dengan kepala urusan agar masalah itu bisa dibicarakan atau dibahas dan juga mungkin bisa diselesaikan secepat mungkin. Oke. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, jadi kalau untuk lebih efektifnya itu, maka berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, bahwa mengundang teman-teman untuk teman-teman dalam hal ini kepala urusan untuk bagaimana kita bisa duduk bersama untuk mengidentifikasi masalah itu, dan agar keputusan itu bisa diambil secepat mungkin, maka kita duduk bersama untuk bisa mengambil keputusan itu, artinya secara bersama. Jadi keputusan diambil secara bersama ya Pak ya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak, terkhususnya kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi mungkin dari masalah-masalah atau dilema etika ini kita harus mengklasifikasi masalah sehingga masalah-masalah itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Maka dari langkah awalnya itu kita mengundang sehingga mungkin solusi atau hal-hal yang mungkin diselesaikan, dibicarakan itu bisa mencari jalan keluar yang terbaik sehingga bisa diselesaikan. Iya, maksudnya dalam pengambilan keputusan selama ini, apakah tantangan-tantangan seperti apa yang pernah Bapak temukan? Iya, kalau tantangannya itu ketika dilema etika atau masalah itu saya sendiri, mungkin saya merasa bahwa masalah itu bisa
tidak diselesaikan secara cepat. Oleh sebab itu maka untuk mengantisipasi tantangan itu saya selalu berkonsultasi dengan ataupun mengundang teman-teman untuk kita duduk bersama untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Iya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilematika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan untuk menyelesaikan masalah? Ya, jadi kita mesti harus mengidentifikasi masalah. Kalau masalah itunya masalah yang sangat diambil keputusan secara cepat, maka kita harus mengambil keputusan secara cepat dengan mengundang teman-teman untuk membicarakannya. Kalaupun masalah itu mungkin butuh waktu, ya kita juga mungkin harus membuat jadwal untuk bagaimana masalah itu bisa dipecahkan. Tetapi dalam konteks bahwa masalah itu harus diselesaikan secepat mungkin supaya jangan tertunda ataupun lama untuk diselesaikan. Berarti kembali ke masalahnya seperti apa? Iya, Pak? kembali ke masalahnya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi di awalnya itu kan saya sudah sampaikan bahwa kebetulan di institusi ini kan ada struktur supaya masalahnya bisa diselesaikan, maka orang-orang yang membantu untuk menyelesaikan masalah itu adalah kepala urusan yang sering berkoordinasi dan memberikan masukan-masukan dan memberikan pandangan-pandangan untuk bagaimana kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil satu keputusan tersebut? Ya, dari hal-hal itu yang paling penting adalah transparansi, keterbukaan, dan juga berkolaborasi ataupun berdialog bersama, sehingga masalah ataupun hal-hal itu bisa dipecahkan dan keterbukaan antara pimpinan dan bawahan untuk duduk bersama bisa menyelesaikan masalah itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Baik, telah minta waktu Bapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.